Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu unit paling ikonik dan kadang paling bikin kesel di Age of Empires 2, Battering Ram. Coba bayangin deh, kalian udah siap banget mau nyerang, tapi musuh kalian malah enak-enakan ngumpet di balik tembok batu yang tebal. Ini masalah klasik banget kan, yang pasti semua pemain pernah ngalamin. Nah, dari sinilah pahlawan kita hari ini muncul. Dan inilah dia solusinya. Unit yang emang diciptain cuma buat satu hal, ngancurin bangunan. Lambat, gede, dan fokusnya cuma satu itu aja. Nah, pas kita udah masuk Castle Age, permainan jadi beda. Tembok makin kuat, kastil mulai pada nongol, dan kita butuh alat yang lebih canggih buat nyerang. Disinilah Battering Ram jadi andalan utama kita buat ngerobohin bangunan musuh. Jadi intinya gini, Battering Ram itu bukan unit buat lari-larian atau adu jotos. Tugas dia cuma satu, maju ke depan, nerima semua damage panah di sepanjang jalan, dan hancurin bangunan itu sampai rata sama tanah. Simple. Oke, sekarang kita operasi dulu unit ini. Battering Ram itu unit yang ekstrim banget. Kuatnya bukan main, tapi di sisi lain, lemahnya juga fatal banget. Yuk kita lihat angka-angkanya. Coba dilihat angka ini, 180. Itu kali pierce armornya. Ini tuh ibaratnya perisai anti tembus buat panah. Mau diserang archer, tower, bahkan castle sekalipun, wah susah banget buat ngurangin HP-nya. Kayak cuma digelitik aja. Tapi ada tapinya. Lihat angka yang ini, -3. Ini melee armornya, dan ini teman-teman adalah kelemahan fatalnya. Angka minus ini artinya dia malah kena damage tambahan dari setiap sabetan pedang, tusukan tombak, atau bahkan pukulan tangan kosong. Nah, ini dia dua sisi ekstrim dari Battering Ram. Kebal banget sama panah, tapi lembek banget kalau kena serangan jarak dekat. Ini yang nentuin gimana cara kita pakainya dan gimana cara ngelawannya. Pokoknya, lindungin dia dari unit melee itu harga mati. Tentu, statistik lainnya juga penting. HP-nya 175, lumayan tebel lah. Serangan melee-nya cuma 2, hampir nggak guna. Tapi, lihat bonus serangannya itu, plus 150 ke bangunan. Ini nih alasan kita bikin unit ini. Harganya juga oke, lebih banyak kayu daripada emas. Oke, ngomongin angka emang gampang ya, tapi gimana cara pakainya di lapangan biar efektif? Nah, sekarang kita masuk ke taktiknya. Gimana caranya rem push ini bisa bikin kita menang? Cara paling jago pakai rem itu bukan cuma buat ngerusak loh. Anggap aja dia ini perisai berjalan, yang nyerap semua panah buat ngelindungin unit kita yang lain di belakang. Dan di saat yang sama, dia juga kayak kuda Troya, semacam taksi lapis baja buat nganterin infanteri kita langsung ke jantung pertahanan musuh. Dan ini dia fitur yang mengubah segalanya, garnisun. Pas kita masukin infanteri ke dalamnya, rem yang tadinya lemot jadi lebih ngebut dan pukulannya jadi jauh lebih sakit. Setiap prajurit di dalamnya nggak cuma aman terlindungi, tapi juga bikin remnya sendiri jadi ancaman yang lebih besar. Jadi gampangnya gini, pakai ram buat ngancurin bangunan dan nahan panah. Jauhin jauh-jauh dari kavaleri, swordsman, dan terutama mangonel yang damage-nya area. Dan, ya seperti yang nanti kita lihat, jauhin juga dari villager musuh. Tapi battering ram yang kita kenal sekarang ini nggak selalu kayak gini loh. Yuk kita lihat perjalanannya, gimana unit ini berevolusi dari waktu ke waktu, dan gimana tiap peradaban punya ram versi custom mereka sendiri. Dulu banget, di awal-awal game rilis, remnya cuma alat pendobrak biasa, nggak bisa diisi apa-apa. Terus pas ekspansi The Conquerors muncul, baru deh bisa diisi infantry. Wah itu game changer banget. Makin kesini, bisa diisi villager, kapasitasnya ditambah, jadi makin serbaguna aja alat taktis yang satu ini. Nah, banyak peradaban punya rasa ram yang beda-beda. Punya Celt, HP-nya tebel banget. Punya Mongol, larinya super ngebut. Terus, coba lihat tuh Ton. Bonus Ironclad mereka itu langsung nambal kelemahan terbesarnya. Kelihatan kan, unit yang sama bisa beda banget fungsinya di tangan yang beda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya nih. Kita tutup pembahasan ini dengan beberapa fakta kaget, dan kita intip juga sejarah asli di dunia nyata yang jadi inspirasi mesin perang ikonik ini. Ini nih pertanyaan legendaris di komunitas Age of Empires. Kalau satu battering ram diadu lawan satu villager, siapa yang menang? Mesin perang lawan petani. Kayaknya jawabannya udah jelas banget kan? Dan ternyata yang menang villagernya. Loh kok bisa? Ingat nggak melee armornya yang -3 tadi? Nah, serangan dasar villager yang cuma 3 poin itu jadi 6 poin damage ke ram. Sementara ramnya cuma bisa mukul 1 damage doang ke villager. Ditambah villager mukulnya lebih cepat, ya habis deh itu ram dikeroyok.
Kutipan ini diambil dari manual game aslinya loh. Ini ngingetin kita kalau unit di game ini tuh ada dasarnya dari sejarah beneran. Desain RAM di game, yang ada atap pelindungnya itu, ya persis kayak aslinya yang dibikin buat ngelindungin kru dari serangan panah dan api dari atas. Jadi itulah battering ram. Kuat tapi rapuh, lambat tapi efektif banget. Perannya emang udah banyak berubah, tapi tujuannya tetap sama, ngerobohin tembok. Pertanyaannya sekarang, di tengah semua strategi dan unit yang kompleks, apa alat yang kelihatannya simple ini masih jadi andalan kalian buat meraih kemenangan?